Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya keadaan kita pada pagi hari ini dalam penyertaan Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama kita membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, amin. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Yes, thank you Jesus. Kita mau satukan hati kita pagi hari ini. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita. Kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak menerima segala pujian syukur sembah kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat hati kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yes Lord. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Di saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mengangkat hati kami Tuhan dan membawa syukur
Engkau baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kami. Oh, dan ini menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat hati kami. Menyatakan dengan segenap hati kita. Thank you Jesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat pandang kekudusan-Mu di saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari sekali lagi nyatakan dengan segenap hati kita. Ku angkat kekudusan-Mu di saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat pemeliharaan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena perkenanan-Mu. Itu semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Yang terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami membawa ucapan syukur kami. Dan kami mau bersorak meninggikan nama Tuhan. Nama di atas segala nama. Dan kami percaya Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita mau naikkan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ini yang menjadi janji Tuhan ketika Dia naik ke surga. Dia akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umat.
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. bisa sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, Belenggu dosa telah dipatahkan. mari sama katakan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari sekali lagi nyatakan pujian ini, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Mari sekali lagi nyatakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Yes. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pada minggu ini kita mau belajar sesuatu yang baru setelah minggu lalu. Kita diingatkan pekerjaan Roh Kudus yang terjadi, di mana kasih Tuhan melimpah, di mana kita dibawa kepada kebenaran yang sejati, sehingga kita mengerti akan dosa yang membutuhkan pertobatan di dalam kehidupan kita, dan memberi keberanian, memberikan kuasa, memberikan kemampuan untuk memberitakan Injil, dan penuaian besar terjadi. Seperti yang terjadi pada saat Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Biarlah masa-masa ini kita mengalami hal yang sama. Dan minggu ini kita mau belajar bagaimana kita mengerti makna dari Pentakosta yang kita rayakan bersama-sama. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua perhatikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama, dan saya percaya akan memberkati kita sehingga kita juga mampu menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Ini menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas kita. Tuhan akan menjanjikan kuasanya dalam hidup kita. Apapun yang menjadi permasalahan, pergumulan dalam hidup kita, Tuhan, Dia yang menjadi penolong dalam hidup kita. Sebab kuasanya terlebih besar. Thank you Jesus. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Thank you Jesus.
buat setiap janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Jesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Sebab kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, dan kami percaya sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dan ini menjadi penyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan
mendatangkan kebaikan. Oh, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dan ini yang menjadi pernyataan iman kami Tuhan, Kau tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu dalam hidup kami selalu tepat waktu, bahkan indah pada waktunya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami mau menjadi murid-murid-Mu Tuhan, memiliki hati, memiliki pendengaran seperti murid Tuhan, dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu di akhir zaman, menjadi penggenap-penggenap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut kebenaran firman-Mu penuh dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Baselia Church Jakarta? Saudara-saudara, ini merupakan sebuah kesempatan yang istimewa, sesuatu yang khusus bagi saya. Saya menganggapnya sebagai kehormatan untuk dapat menjumpai saudara di hari Pentakosta ini, bertemu dengan saudara sekalipun hanya online. Berharap bahwa apa yang disampaikan pada hari ini akan sungguh-sungguh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua tentunya. Ini adalah sesuatu yang sangat khusus buat kita sekalian. Saya menyarankan saudara membaca seluruh pasal 2, sementara pada hari ini, pada saat ini saya ingin membacakan kepada saudara ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima saja. Jadi ayat pertama sampai ayat yang kelima saja, tapi saya menyarankan saudara membaca seluruh pasal 2 ini, karena di situ saudara akan mendapatkan gambaran penuh dari apa yang bakal saya sampaikan pada saudara. Saya akan membacakan ini dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Sebuah pembacaan yang powerful sekali. Saya ingin menyampaikan kepada saudara makna dari hari Pentakosta ini buat kita sekalian yang hidup di zaman sekarang ini. Saudara, seringkali kita hanya membatasi hari Pentakosta ini pada tradisi-tradisi gereja, secara khusus gereja Pentakosta. Ya, saya mempercayai, kalau saya dibesarkan juga dari aliran Pentakosta, jadi saya kemudian
mengerti betul bahwa seringkali kita menafsirkannya hanya di dalam pemahaman denominasi kita. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat paling tidak sebuah gambar besar daripada hari Pentakosta yang terjadi pada waktu 2000 tahun yang lalu ketika murid-murid Yesus mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa itu. Nah, mari kita akan mulai sebenarnya. Kita mulai dengan kalimat pertama dari pasal 2 ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Apa itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta artinya adalah hari yang ke-50. Nah, tentu ini bagi bangsa Israel, ini adalah sebuah perayaan di mana mereka melakukan sebuah perayaan penuaian gandum yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Saya bisa melihat hal tersebut. Jadi ini selalu berbicara tentang penuaian. Makanya orang kalau berbicara Pentakosta, mereka selalu berbicara tentang penuaian. Penuaian gandum yang mereka akan persembahkan kepada Tuhan. Tetapi lebih tepat sebenarnya kalau kita melihat apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu adalah sebenarnya adalah peristiwa yang terjadi 7 minggu setelah Paskah atau Passover. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir oleh mujizat Allah, oleh sebuah terobosan yang luar biasa, setelah ada 10 tula yang melanda bangsa Mesir, kemudian keluarlah bangsa Israel setelah tula yang ke-10 itu, yaitu dibunuhnya semua anak-anak sulung, baik manusia ataupun hewan di seluruh Mesir. Tapi kemudian yang terjadi adalah bangsa Israel yang tinggal di Goshen pada waktu itu dilewati oleh malaikat maut, sehingga kemudian disebut sebagai Passover. Ternyata yang terjadi 7 minggu atau kurang lebih 49 hari, pada hari yang ke-50 terjadilah peristiwa. Kalau saudara ikuti perjalanan bangsa Israel, sebenarnya hari Pentakosta itu adalah sebuah perayaan di mana Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. So the very first time, hari ke-50 itu dari perjalanan Passover itu, yang terjadi adalah bangsa Israel menerima hukum Taurat dari Tuhan. Jadi sebenarnya salah satu perayaan yang perlu kita pertimbangkan selain cuma sekedar panen adalah perayaan pemberian hukum Taurat. Because for the very first time, untuk pertama kali bangsa Israel yang kita belum kenal sebagai sebuah bangsa, mereka adalah sekelompok budak yang banyak itu, mereka kemudian menjadi sebuah bangsa. They change from uncivilized to become civilized nation. Saya bisa bayangkan, karena kepada mereka kemudian diberi sebuah hukum Taurat namanya, yang kemudian kita kenal dengan 10 hukum Taurat yang kemudian diberikan kepada mereka. 10 hukum itu, the law of Moses, diberikan kepada mereka. Waktu pemberian hukum Taurat itu adalah sebuah ikatan perjanjian baru ikatan perjanjian Musa ditetapkan buat mereka, di mana mereka ada dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan, tapi mereka juga ada di bawah hukum Tuhan. Dan perjanjian itu berbunyi begini: kalau kamu memegang hukum-hukum ini dan kemudian setia melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, kalau kamu mendengarkan suara Tuhan dan berpegang pada hukum-hukum ini, kamu akan jadi harta kesayangan bagiku, dan seterusnya, menjadi bangsa yang kudus. Ya, seperti yang dikatakan di dalam kitab Keluaran pasalnya ke-19 dan pasalnya yang ke-20. Nah, yang saya mau katakan kepada saudara bahwa sebenarnya ini dia yang powerful. Hari Pentakosta yang pertama bukan cuma berbicara tentang panen atau penuaian, tapi juga berbicara tentang celebrations of the giving atau pemberian dari hukum Taurat kepada bangsa Israel. Dan saya kira ini lebih bermakna daripada apapun yang lain. Kita seringkali cuma mengambilnya bahwa ini sebagai orang penuh dengan Roh Kudus dan mulai start sebuah denominasi dengan tanda-tanda bahasa roh dan seterusnya. Tapi ada yang lebih besar daripada itu, ada karena kita kemudian masuk kepada sebuah perjanjian Allah yang luar biasa. Karena disinilah penggenapan perjanjian baru yang dinubuatkan
oleh nabi-nabi besar pada zaman nabi-nabi, yaitu dinubuatkan oleh Yesaya, dinubuatkan oleh Yeremia, dan dinubuatkan oleh Yehezkiel. Nabi-nabi besar ini menubuatkan tentang, ini dia saudara, bahwa Tuhan mau menaruh Tauratnya di dalam batin manusia. Coba kita baca ayat ini supaya saudara mengerti. Saya cuma mau ambil dari kitab Yesaya saja. Tentu paralel dari ayat-ayat ini ada di kitab Yehezkiel dan juga kitab Yeremia. Saya berpikir kali ini saya ingin mengambil dari kitab Yeremia saja. Tadi saya bilang Yesaya, tapi kayaknya lebih mantap kalau kitab Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-31. Coba kita lihat. Yeremia pasalnya yang ke-31. Yeremia 31, kalau saudara baca, itu saudara lihat perikopnya aja udah jelas. Itu semua mengakui bahwa perikop dari Yeremia pasalnya yang ke-31 itu adalah perjanjian baru. New Covenant. Jadi apa yang terjadi dari Injil Matius dan seterusnya itu telah dinubuatkan oleh penulis Yeremia, oleh Nabi Yeremia. Dia telah menubuatkan nanti akan datang perjanjian baru, akan datang New Covenant yang kita kenal sebagai New Testament. Testament itu berarti covenant yang tertulis. Kalau saudara baca di Yeremia pasalnya yang ke-31 dan kemudian ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35, saudara akan menemukan, atau sampai ayatnya yang ke-37 tentu lengkapnya. Saya cuma ingin membacakan pada saudara saja ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Saudara boleh baca sampai ayatnya ke-37. Tapi coba saya tunjukkan pada saudara apa yang terjadi pada perjanjian baru ini. Nah, ini yang terjadi. Coba kita baca ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Dia sedang bernubuat tentang perjanjian baru. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi perjanjian baru punya konteks adalah Tuhan berkata begini, bahwa Tuhan akan menaruh Tauratnya di dalam batin. Kalau di zaman Musa, perjanjian yang lama itu, di dalam Law Moses itu, Taurat di luar manusia. Manusia kemudian harus takluk kepada hukum Taurat. Tuhan berkata, this is what work. Sekarang di perjanjian yang baru, Tuhan mau menaruh Taurat di dalam batin kita. Kalau saudara baca di kitab Yehezkiel, ditulis bahwa aku akan memberikan hati yang baru kepadamu dan memberikan Tauratku diam di dalam kamu. Hati yang lembut, hati yang gampang bertobat. Di kitab Yesaya juga menulis hal yang sama. Lihatlah pengajarmu akan menuntun engkau sehingga kamu tidak perlu dituntut lagi ke kiri atau ke kanan. Sebab pengajarmu akan mengajar engkau dari dalam. Jadi berkali-kali nabi-nabi besar telah menubuatkan bahwa sekarang hukum Taurat tidak ada di luar lagi. Hukum Taurat ada di dalam manusia. Berarti begini, waktu hari Pentakosta, persis dalam perhitungannya, saya ingat 50 hari setelah Passover, setelah anak domba itu kemudian disembelih, 7 minggu kemudian kita tahu pada waktu itulah hari Pentakosta terjadi.
Itu bukan kebetulan. Sebab Pentakosta adalah a celebrations of the giving of the law. Kita merayakan pemberian daripada hukum Taurat di dalam hati kita. Itu yang disebut dengan perjanjian baru tergenapi. Sekarang saudara, hukum-hukum Tuhan ada di dalam saudara. Saudara tidak perlu lagi terlalu diingatkan dan kemudian harus cautious berjalan seperti berjinjit-jinjit. Karena sekarang hukum Taurat ada di dalam diri saudara. Karena Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus. Hukum Taurat adalah standarnya. Hukum Taurat adalah itu yang kita sebut sebagai ukurnya, tolok ukurnya. Dia akan menjadi alat ukur dari semua orang. Itu sekarang berdiam dalam diri manusia. Jadi perayaan sebenarnya Pentakosta kita merayakan waktu Roh Kudus turun ke atas kita itu adalah ini. Taurat tertulis di dalam kehidupan kita. Genaplah perjanjian baru. Disinilah perjanjian baru kemudian established secara penuh. Begitu ini terjadi, saya mempercayai yang ketiga ini yang luar biasa. Dia memang panen, betul? Dia adalah panen satu tuayan yang besar yang dipanen, tapi juga dia adalah hukum Taurat masuk di dalam batin manusia. Tapi yang ketiga arti Pentakosta yang luar biasa adalah dimulainya kerajaan Allah di dalam seluruh umat manusia. Hari Raya Pentakosta sering dirayakan sebagai the day of the kingdom of God manifests on earth. Di hari di mana kerajaan Allah ditegakkan. Sekarang Tuhan memerintah langsung dalam kehidupan manusia oleh Roh Kudusnya. Tuhan memerintah langsung dalam kehidupan saudara dan saya oleh Roh Kudusnya. Ketahuilah, we need to jump for joy, celebrate bahwa sekarang Tuhan langsung memerintah manusia. Bukankah Alkitab berkata, the Lord reigns, let the earth rejoice. Tuhan memerintah, biarlah bumi bersukacita. Haleluya. Saya mempercayai saudara, bahwa yang ketiga ini penting sekali. Bahwa kerajaan Allah established di dunia ini secara langsung. Tuhan memerintah langsung manusia di dalam hati mereka. Karena Roh Kudus berdiam dalam kehidupan mereka. Selebihnya adalah manifestasi dari kuasa Allah yang berdiam dalam kehidupan ini. Termanifestasi dalam kehidupan kita. Tanda yang paling utama dimulai dengan orang berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi itu juga cuma menunjukkan bahwa Tuhan berniat mengendalikan daerah yang paling sukar dikendalikan dalam diri manusia, yaitu perkataan mereka. Tuhan kemudian mulai berbicara pada mereka dengan kata lidah-lidah api itu, tongues of fire, datang kepada mereka. Mereka kemudian mulai mengucapkan perkataan-perkataan dengan berbagai-bagai bahasa yang tujuannya adalah memuliakan Allah. Sudah boleh baca reaksi orang-orang yang mendengar. Orang-orang ini datang dari seluruh dunia pada waktu itu, datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan hari Pentakosta ini. Mereka kemudian melihat tanda bahwa dengan bahasa-bahasa yang baru mereka mempermuliakan Tuhan. Mari kita berhenti sebentar dulu untuk melihat hal ini. Saya mau kita mengerti betul bahwa tiga hal ini, memang ini adalah penuaian yang luar biasa. Tapi yang luar biasa ini adalah the celebrations of the giving of the law, perayaan pemberian Taurat Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang ada tuntunan dari dalam yang luar biasa, saudara. Tapi juga ada kuasa yang empower kita. Kita sekarang hidup in the era of the power of the kingdom. Kingdom power of God now manifest in human being through the power of the Holy Spirit. Oleh kuasa Roh Kudus. Kata Roh Kudus ini juga sering disebut sebagai Roh Kristus. Itu sama saja. Roh Kristus itu adalah roh dari Raja yang diurapi. Kemudian itu turun ke atas kita. Kita kemudian mulai bergerak dengan, ini saya sebut, kingdom mandate. Karena kuasa itu turun. Benar yang Yesus katakan satu pasal sebelumnya. Sebelum dia naik ke sorga, dia berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa
Ingat apa pertanyaan daripada murid-murid Yesus? Kapankah engkau memulihkan kerajaan Israel? Mari saya beritahu pada saudara, Tuhan naik ke sorga. Sebab tujuannya bukan hanya Palestina dan Israel. Tujuannya adalah dunia. Dia mau kerajaannya memenuhi seluruh bumi. Dia mau karyanya memenuhi seluruh bumi. Makanya dia naik ke sorga. Supaya rohnya yang tidak terbatas oleh tempat turun ke dalam diri manusia. Sehingga kemudian manusia mengalami apa yang disebut dengan kuasa dari roh Allah yang powerful untuk menyatakan pemerintahan Allah yang sebenarnya atas manusia terjadi di dalam mereka. Oleh hukumnya di dalam mereka. Sekarang pemerintahan oleh rohnya turun ke atas mereka. Komplitlah kita kemudian menjadi manusia kerajaan Allah. Ia akan pergi menjadi saksi. Ia akan pergi menyerahkan nyawa untuk kepentingan kerajaan. Kita kemudian akan lebih berani memberitakan Injil. Kita akan berdiri karena kuasa itu turun dalam kehidupan kita. Saya mau katakan ini pada saudara. Hari ini, saudara, buka hatimu kepada Tuhan. Kalau saudara cuma jadi orang percaya dan tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, pikirkanlah baik-baik. Tuhan memang waktu kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita, kita sudah menerima rohnya. Tapi Tuhan mau kita bukan cuma menerima rohnya. Tuhan mau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu arti kata baptisan. Baptisan punya pengertian dilingkupi, tenggelam di dalamnya, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Makanya saya mempercayai bahwa kuasa Roh Kudus ini adalah kuasa kerajaan Allah. Untuk membuat kita melakukan semua hukum-hukum Taurat, hukum Tuhan yang sekarang berdiam dalam kehidupan kita. Kita kemudian mengaplikasikan, memanifestasikan hukum Tuhan yang powerful itu. Hari ini, terimalah Roh Kudus. Yesus percaya betul. Waktu dia datang dan dia bangkit, dia ketemu dengan murid-muridnya. Dia hembusi mereka sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Seperti Bapa telah mengutus aku juga mengutus kamu." Setelah berkata demikian, dia kemudian menghembusi mereka dengan rohnya. Setelah dia hembusi mereka dengan rohnya, kita berkata mereka penuh dengan Roh Kudus. Pada waktu itulah gereja Tuhan mulai berdiri. Tapi kemudian kerajaan Allah ditetapkan pada saat Roh Kudus diam dalam kehidupan kita. Rubah paradigma saudara. Kalau saudara pikir Roh Kudus cuma adalah sebuah perayaan denominasi Pentekostal atau apa-apa, saya beritahu saudara, sesuatu yang lebih besar daripada itu Tuhan siapkan buat kita. This is the power of the kingdom. Tuhan sekarang menjawab apa yang diminta oleh murid-muridnya di pasal 1 ayat yang ke-6. Kapankah aku akan memulihkan kerajaan Israel? Tuhan berkata, enggak. Dia mau memulihkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Doa saya, firman Tuhan ini empower saudara untuk penuh dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Kita terima dari Dia. Terima. Sebab Roh Kudus telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dia di loteng Yerusalem yang kita baca tadi itu. Roh Kudus datang dengan cara yang powerful. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Ketika bahasamu mulai baru, normal baru mulai terjadi. Sebenarnya kalau orang bertanya normal baru seperti apa yang bakal terjadi, normal baru yang bakal terjadi sekarang ini ketika orang mengerti adalah ini. Kita ada di dalam kehidupan yang baru oleh kuasa Roh Kudus. Dan oleh kehidupan yang baru oleh kuasa Roh Kudus ini, kita akan bersaksi menyentuh kehidupan banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Kita bersyukur kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan saatnya kita juga mau mengingat betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui perjamuan kudus yang hari ini kita sama-sama mau lakukan. Dan saya percaya Bapak Ibu dimanapun ada di rumah masing-masing telah menyiapkan roti dan anggur. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu dan setelah itu kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan buktikan melalui kayu salib di atas Golgota. Engkau menyerahkan dirimu Tuhan bagi kami karena kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan biar kami boleh mengingat akan kasih Tuhan yang besar melalui pengorbanan dan kematian-Mu
sehingga berita ini boleh disampaikan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan roti dan anggur yang ada. Dan saya juga di sini ada Pak Ryoko dan Ibu Sonia yang mendampingi. Juga silakan untuk mengambil roti dan anggur yang ada. Ya, silakan Bu Sonia. Baik, mari semua yang di rumah kita sama-sama siapkan roti terlebih dahulu. Kita mau angkat tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghormati akan tubuh Kristus. Kita mau makan bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan yang demikian bunyinya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau ada saat ini, apakah saudara percaya roti yang ada di tangan kananmu berbicara tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagimu? Mari kita yang mengaminkan semuanya ini kita terima dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur. Saat ini kita sama-sama mau angkat cawan tinggi melebihi kepala kita. Sebagai tanda kita juga menghormati dan menghargaikan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Dan kita mau minum bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap umat Tuhan percaya bahwa anggur yang ada di tangan kanan kita masing-masing berbicara tentang darah Kristus yang sudah dicurahkan buat kita. Dan kita mau terima dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur sejenak. Dan saat ini kita mau naikkan syukur ini dengan satu doa bersama-sama. Yaitu doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Kita menutup ibadah kita dengan bersyukur. Dan sekaligus kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan saat ini. Kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Dan saat ini kami mohonkan berkat Tuhan dicurahkan atas semua umat-Mu yang telah bersama-sama beribadah pada hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin.